Belajar pertolongan pertama bukan karena kita ingin jadi pahlawan, tapi karena kita tidak ingin menjadi penonton saat nyawa dipertaruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Salam PMI, Inter Arma Caritas. Berdirinya saya di sini bukan karena hanya sekedar basa-basi, tapi karena saya ingin berpresentasi. Sebelum menyelam lebih dalam, lebih baik kita kenali siapa yang sedang berbagi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Alvina Trisnia Firnanda dari Unit PMR Madya SMP Negeri 1 Nganjuk. Teman-teman tahu gak sih kenapa PMR itu ada di sekolah? Apa tuh, Kak? Terus fungsi PMR itu apa? Gak tahu. Jadi teman-teman, PMR ada di sekolah karena sekolah bukan hanya tempat untuk belajar tentang pelajaran saja, tetapi juga tempat untuk kita membentuk kepedulian dan juga rasa empati. Nah, salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan kemampuan memberikan pertolongan kepada teman yang cedera atau sakit. Nah, disinilah peran PMR sangat dibutuhkan. Salah satu tujuan utama PMR yaitu memberikan pertolongan pertama. Sedangkan definisi pertolongan pertama itu sendiri adalah tindakan awal yang dapat kita lakukan untuk memberikan pertolongan kepada korban sebelum mendapatkan pertolongan medis. Nah, masa kita udah susah-susah nolongin orang tapi nggak ada tujuannya sih? Kan rugi dong. Jadi tujuan untuk pertolongan pertama yaitu yang pertama ada menyelamatkan nyawa korban, yang kedua ada mencegah cacat permanen, yang ketiga ada memberikan rasa aman dan nyaman, yang keempat ada membantu proses pemulihan. Nah, teman-teman, di sini ada nggak sih yang bisa nyebutin contoh-contoh kejadian yang sering terjadi di sekolah? Aku. Nah, untuk kakaknya ini, jawabannya kira-kira apa, Kak? Aku menjawab. Iya, silahkan. Bisa. Yap, betul sekali. Apakah ada jawaban yang lain? Boleh untuk kakaknya yang di sini? Terjatuh saat bermain bola. Benar sekali. Apakah ada jawaban lagi? Tertusuk paku yang ada di meja atau kursi. Benar sekali. Teman-teman, selain mengetahui definisi dan tujuan, yang harus kita ketahui yaitu alat-alat pertolongan pertama. Alat-alat dasar yang wajib ada di kotak atau tas P3K diantaranya ada Rivanol, betadine, pinset, plaster, kasal steril, dan juga oksigen buatan. Nah, selain itu, yang harus digunakan untuk penolong saat menolong korban adalah APD atau alat pelindungan diri. Alat pelindungan diri yang biasa kita pakai atau yang umum digunakan adalah yang pertama ada masker, yang kedua ada sarung tangan lateks. Tapi sarung tangan lateks ini sifatnya opsional. Jadi kalau nggak ada, kalian bisa pakai masker aja ya. Selanjutnya, setelah saya amati, ternyata kejadian yang paling sering terjadi di sekolah yaitu luka pendarahan. Karena teman-teman di sekolah ini termasuk mungkin kurang hati-hati ya dalam melakukan sesuatu. Jadi, definisi luka pendarahan adalah luka yang terjadi akibat kerusakan jaringan tubuh yang menyebabkan keluarnya darah melalui pembuluh darah. Nah, di sini kalian ada yang tahu gak ciri-ciri pendarahan terbagi menjadi berapa? Enggak tahu. Jadi ciri-ciri pendarahan terbagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan juga kapiler, yang saya buat singkatan jadi AVK. Contoh-contoh dari pendarahan arteri yaitu ketika kalian saat mengendarai sepeda kemudian tidak sengaja terjatuh dan lengan kalian mengenai benda tajam. Kemudian tangan kalian mengeluarkan darah berwarna merah terang dan keluar dengan cara memancar. Pendarahan ini termasuk pendarahan yang berat. Jadi yang harus kita lakukan adalah menelpon ambulans atau membawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya adalah contoh pendarahan vena.
Contoh pendarahan vena adalah ketika kalian sedang memotong bawang, kemudian tangan kalian tidak sengaja terkena pisau, dan tangan kalian mengeluarkan darah berwarna merah gelap dan keluar dengan cara mengalir. Nah, pendarahan ini tergolong pendarahan yang ringan. Cara mengatasinya yaitu yang pertama, kalian bisa menyiapkan kasa steril atau kain bersih, kemudian menekan luka tersebut menggunakan kain bersih atau kasa steril hingga pendarahan berhenti. Yang terakhir yang dapat kalian lakukan adalah membungkus luka menggunakan Hansaplast atau plaster agar tidak terinfeksi oleh kuman. Yang terakhir ada pendarahan kapiler. Pendarahan kapiler ini termasuk pendarahan yang ringan. Contohnya ketika kalian sedang menggunakan hijab dan tangan kalian tidak sengaja tertusuk oleh jarum. Cara menanganinya sama seperti pendarahan vena tadi, yaitu dengan mengambil kain bersih atau kasa steril, kemudian menekannya pada bagian yang terluka untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, yang dapat kalian lakukan apabila pendarahan sudah berhenti adalah membalut dengan plaster atau Hansaplast. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah luka pendarahan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kita sebagai setiap individu wajib mengetahui pertolongan pertama yang cepat dan tepat. Sebagai PMR, kita dapat menunjang untuk membantu dalam menolong korban agar semakin banyak orang yang dapat tertolong oleh kepedulian kita. Nah, kita harus menolong orang dengan cepat dan tepat, karena apabila kita tidak menolong orang dengan cepat dan tepat, maka orang itu bisa saja menjadi lebih parah atau bahkan yang paling buruk kehilangan nyawa. Takut banget gak sih? Takut. Nah, tapi kalian ngerasa gak sih kalau presentasi ini tuh boring banget? Iya. Jadi aku ada sedikit games nih buat kalian. Mau. Nah, aku bakal nunjuk beberapa orang dari kalian buat maju ke depan. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Jadi, saya akan menunjuk kakak ini untuk maju. Selanjutnya ada kakak ini. Yang terakhir, saya akan menunjuk satu orang lagi, yaitu kakak yang menggunakan rompi biru. Nah, Kak, apakah boleh kakak-kakak ini memberikan perkenalan singkat dulu? Perkenalkan, nama saya Ola dari kelas 83. Dan kakak ini? Perkenalkan, aku Andin dari kelas 91. Perkenalkan, nama aku Momo, aku dari kelas 82. Nah, Kak, aku ada games nih, namanya mitos atau fakta. Jadi, kakak-kakaknya nanti bisa membaca pertanyaannya dulu, kemudian menjawab pertanyaan itu mitos atau fakta sih. Siap. Nah, untuk kakaknya ini membaca pertanyaan yang pertama, kakaknya menggunakan rompi biru atau Kak Momo membaca pertanyaan yang kedua, setelah itu Kak Ola membaca pertanyaan yang terakhir. Untuk Kak Andin bisa membaca pertanyaannya dulu. Menekan luka dengan kain bersih bisa membantu menghentikan pendarahan. Mitos atau fakta nih Kak? Fakta. Yap, benar banget. Beri tepuk tangan untuk Kak Andin. Nah, selanjutnya untuk Kak Momo. Pendarahan arteri lebih berbahaya dari pendarahan vena. Mitos. Fakta. Ya, salah Kak. Jadi yang benar adalah fakta. Oke, yang terakhir untuk Kak Ola. Jika darah terus keluar, berarti harus dibuka perbannya agar tidak tergenang. Fakta. Ya, salah Kak. Karena jawabannya adalah mitos. Tapi tidak apa-apa, karena kakak-kakaknya sudah berani menjawab, saya ada sedikit hadiah nih. Ini buat Kak Andin dan Kak Momo. Terima kasih. Ini untuk Kak Ola. Iya, terima kasih. Terima kasih ya sudah membantu Iya. menjawab. Nah, terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.